Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kristus Sabi dari kelas 3P Informatika dengan NIM 22044111617. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur jaringan WiFi atau wireless fidelity. Untuk definisi wireless atau nirkabel, nirkabel adalah jaringan tanpa menggunakan kabel dan dihubungkan melalui gelombang radio atau teknologi yang menghubungkan dua piranti bertukar data tanpa media kabel. Data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu seperti teknologi inframerah pada remote TV atau gelombang radio seperti Bluetooth pada komputer dan ponsel dengan frekuensi tertentu. Untuk jenis tipe dari jaringan nirkabel, yang pertama, wireless wide area networks. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun privat. Koneksi ini dapat dibuat mencakup suatu daerah yang sangat luas, seperti kota atau negara, melalui penggunaan beberapa antena atau juga sistem satelit yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasinya. Yang kedua, wireless metropolitan area networks. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antara beberapa lokasi di dalam suatu area metropolitan, contohnya antara gedung yang berbeda-beda dalam suatu kota atau pada kampus universitas. Dan ini bisa dicapai tanpa biaya fiber optik atau kabel tembaga yang terkadang sangat mahal. Yang ketiga, wireless local area networks. Wireless local area network pada dasarnya sama dengan jaringan local area network yang bisa kita jumpai. Hanya saja menghubungkan antara node device antar klien menggunakan media wireless, channel, frekuensi, serta SSID yang unik untuk menunjukkan identitas dari wireless device. Adapun komponen pada WE lain, yang pertama, access point access akan menjadi sentral komunikasi antara PC ke ISP atau dari kantor cabang ke kantor pusat jika jaringan yang dikembangkan milik sebuah koperasi pribadi. Yang kedua, wireless LAN interface. Alat ini biasanya merupakan alat tambahan yang dipasangkan pada PC atau laptop. Namun pada beberapa produk laptop tertentu, interface ini biasanya sudah dipasangkan pada saat pembeliannya. Yang ketiga, mobile atau desktop PC. Mobile atau desktop PC, perangkat akses untuk menggunakan atau user yang harus sudah terpasang media wireless LAN interface baik dalam bentuk PC maupun USB. Yang keempat, antena eksternal dapat digunakan untuk memperkuat daya pancar. Antena ini bisa dirakit sendiri oleh klien atau user, misalnya antena kaleng. Adapun layanan pengembangan wireless, yang pertama, Bluetooth. Sebuah teknologi wireless yang mampu menyediakan layanan komunikasi, data, dan suara dengan jarak jangkauan yang terbatas. Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 unlicensed atau industrial dengan menggunakan sebuah hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi, data, dan suara secara real-time antara hotspot Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan terbatas. Yang kedua, infrared dipenuhi dengan menggunakan transfer atau receiver yang memodulasikan non-coherent infrared light. Transceiver harus dengan suatu bentuk garis lurus atau melalui pantulan dari suatu permukaan warna yang bercahaya. Nah, untuk kelebihan infrared dalam bidang komunikasi, yang pertama, transfer data dengan memanfaatkan sinar infrared bisa dilakukan kapan saja karena infrared tidak memerlukan kehadiran sinyal
dalam melakukan proses transfer data. Yang ketiga, transfer data melalui infrared cenderung mudah dan sederhana. Yang ketiga, transfer data melalui ponsel bahkan tidak terkena biaya. Untuk kekurangan infrared dalam bidang komunikasi, transfer data yang memanfaatkan sinar infrared mengharuskan kedua lubang infrared yang berhadapan. Yang kedua, transfer data melalui infrared cenderung lebih lambat bila dibanding dengan media transfer data yang lain seperti Bluetooth. Untuk definisi antena, antena adalah alat untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik bergantung kepada pemakaian dan penggunaan frekuensinya. Antena bisa berwujud berbagai bentuk, mulai dari seutas kabel, dipole, ataupun yagi dan sebagai berikut. Antena adalah alat pasif tanpa satu daya atau power yang tidak bisa meningkatkan kekuatan sinyal radio. Dia seperti reflektor pada lampu senter, membantu mengkonsentrasi dan memfokuskan sinyal. Untuk jenis-jenis antena, yang pertama, grid antena. Antena grid Wi-Fi 2,4 dengan gain 21 dB sangat cocok digunakan untuk antena Wi-Fi Anda. Yang kedua, Yagi antena. Antena Yagi adalah jenis antena radio atau televisi yang diciptakan oleh Hidetsugu Yagi. Antena ini dilengkapi dengan pengarah dan pemantul yang berbentuk batang. Yang ketiga, Omni antena. Fungsi utama antena wireless adalah memperluas area coverage, bukan untuk memperkuat sinyal. Fungsi penguat sinyal adalah pada radio atau access point. Jadi antena Wi-Fi hanya mempunyai kekuatan penguat pasif. Kekuatan antena adalah pada pemfokusan gelombang radio, dan semakin besar dBi dari antena, maka semakin luas atau jauh area coverage yang bisa dijangkau. Yang keempat, antena sektoral. Antena sektoral hampir mirip dengan antena omnidirectional yang juga digunakan untuk access point, to serve a point, multi-point. Beberapa antena sektoral dibuat tegak lurus, ada juga yang horizontal. Yang kelima, antena parabolik. Antena parabolik dipakai untuk jarak menengah atau jarak jauh dan gainnya bisa antara 18 sampai 28 dBi. Untuk keamanan jaringan, yang pertama, ganti password administrator default atau bila perlu ganti username-nya. Jantung dari jaringan Wi-Fi di rumah Anda adalah access point atau router. Yang kedua, aktifkan enkripsi semua peralatan Wi-Fi. Semua peralatan Wi-Fi pasti mendukung beberapa bentuk dari keamanan data. Intinya, enkripsi akan mengacak data yang dikirim pada jaringan nirkabel sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak lain. Yang ketiga, ganti SSID default access point atau router. Untuk menggunakan suatu nama jaringan yang disebut dengan SSID, vendor biasanya memberi nama produk access point mereka dengan suatu default SSID. Sebagai contoh, SSID yang dirilis oleh link biasanya adalah link. Kenyataannya memang apabila seseorang mengetahui sebuah SSID, maka ia belum tentu bisa membobol jaringan tersebut. Yang keempat, matikan MIC address filtering. Setiap peralatan Wi-Fi pastilah memiliki suatu identifikasi yang unik yang dinamakan physical address atau MIC. Access point atau router akan mencatat setiap MIC address dari piranti yang terhubung kepadanya. Matikan broadcast dari SSID dalam jaringan Wi-Fi. Maka access point atau router biasanya akan membroadcast SSID secara reguler. Yang ke-6, berikan alamat IP statis kepada piranti Wi-Fi. Saat ini cenderung orang memanfaatkan DHCP
untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien yang ingin terhubung ke jaringan kabel. Yang ketujuh, pikirkan lokasi access point atau router yang aman. Sinyal Wi-Fi secara normal bisa menjangkau sampai keluar rumah Anda. Perbedaan antara jaringan wireless dan jaringan kabel. Jaringan wireless memiliki keunggulan dan kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan adalah biaya pemeliharaannya murah. Yang kedua, kelemahannya adalah biaya peralatannya mahal. Keunggulannya adalah biaya pemeliharaannya murah karena hanya mencakup stasiun sel, bukan seperti pada jaringan kabel yang mencakup keseluruhan kabel. Untuk kelemahannya bisa disebut biaya peralatan mahal karena kelemahannya ini dapat dihilangkan dengan mengembangkan dan memproduksi teknologi komponen elektronika sehingga dapat menekan biaya jaringan. Keunikan dari media transmisi atau wireless. Yang pertama, sinyalnya terputus atau intermitensi yang disebabkan oleh adanya benda antara pengirim dan penerima sehingga sinyal terhalang dan tidak sampai pada penerima. Yang kedua, bersifat broadcast akibat pola radiasinya yang memancar ke segala arah. Yang ketiga, sinyal pada media radio sangat kompleks untuk dipresentasikan karena sinyalnya menggunakan bilangan imajiner, memiliki pola radiasi, dan memiliki polarisasi. Mungkin itu saja materi yang cukup saya bawakan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dia ucapan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.